Ya, di sini kita akan membahas perkembangan terbaru terkait dengan Iran dan Israel ya, yang disebut-sebut sebagai pemicu dari Perang Dunia Ketiga, dan kita mengulasnya dari segi spiritual atau pandangan indigo ya. Yang terbaru ya, kita mendengar kabar bahwasanya Indonesia ini bisa terdampak perang Amerika Israel versus Iran gitu ya Mas Ahmed ya. Biasanya itu terdampaknya melalui minyak itu Mas Ahmed ya, yang membuat kalau udah minyak naik apapun jadi naik ya. Ya, jadi yang terbaru ini ada Israel serang lokasi peluncuran rudal dan bandara di Iran ya. Kemudian ada Iran versus Israel hari ini, sekutu Teheran siap hulu ledak nuklir ya, 3 negara ajukan resolusi. Nah, tapi ini kita tidak mau membahas tentang hal-hal yang seperti yang di situ ya. Kita lebih kepada hal-hal yang mungkin bisa dijawab sama spiritual. Betul. Yang intinya ini bisa diselesaikan dengan baik dan rukun gitu ya. Kalau perang kita juga berdampak Mas Ahmed ya. Oke, kita langsung aja ya. Apakah konflik antara Iran, Israel, dan negara-negara Arab merupakan bagian dari skenario takdir dunia yang sudah ditentukan sejak lama? Oke, Mas. Kalau dibilang skenario, itu bukan skenario. Siapa sih yang mau seperti ini, Mas? Ya, tapi kan skenario yang lebih jelas, Mbak. Kenapa kalau tidak seperti itu dibuat rudal-rudal, misil-misil yang untuk menghancurkan? Benar. Gitu loh. Cuman yang saya lihat gini, Mas. Mungkin ini ya, Mas. Mereka mempersiapkan rudal tersebut, Mas, gitu kan. Niatnya tidak untuk seperti ini, gitu. Ya, tapi digunakan untuk seperti ini tadi, faktanya. Mas, mereka salah menggunakan gitu kan, Mas. Seharusnya untuk perang melawan penjajah, ini mereka malah terjadi yang seperti Israel ini. menganggap Palestina sebagai penjajah, sebagai orang yang harus dimusnahkan. Salah itu Israel, Mas. Ya, kemudian ada Iran juga sebagai musuhnya, walaupun dulu pernah dikatakan bestie. Ya, jadi itu semua kan diciptakan dari dulu kala itu, Mbak. Bener. Rudal, misil, bahkan bom nuklir itu kan untuk meredah keegoisan gitu loh. Gitu. Kalau Mbak gimana? Ya, kalau menurut saya itu tadi, Mas. Karena kalau nggak ada api pasti kan nggak ada bara, Mas, ya kan, Mas? Oke, jadi skenario takdir dunia yang sudah ditentukan sejak lama, Mbak, jawabnya? Kemungkinan ada, Mas. Kemungkinan ada. Mas Ahmed, silakan. Mungkin lebih spesifik nih di Mas Ahmed. Skenario tentang perang ini dari dulu tuh memang sebenarnya ada, sudah lama. Apalagi dalam agama, Mas Ahmed. Coba. Dalam agama, apalagi kayak seperti Palestina ini juga, ini memang sudah ada di kitab suci Al-Quran itu, antara Palestina dan Israel. Jadi dua negara ini kalau ini dua-dua berdamai, habis selesai. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Ya, maka itu hal seperti ini mungkin menjadi hal yang lucu ya kan? Kok bisa di sebuah kitab gitu? Sebuah negara berdamai dengan negara lain, negara tetangganya, kok malah di kitab disebut ini malah mau menjelang hari kiamat gitu. Dia kalau sudah itu sudah ada di Quran itu, kalau Palestina merdeka, Israel lah habis sudah. Dan ya kalau gitu untuk menghindari kiamat bagusan nggak usah damai-damai dong. Gimana yuk? Itu nggak bisa kita bilang gitu, karena dari dulu sampai sekarang begitu saja. Mereka perang, habis itu genjat senjata, tenang lagi. Perang lagi. Benar, Mas. Anjir itu ya, sampai kita tidak tahu sampai kapan itu. Oke, berarti kalau dibilang ini adalah skenario dari takdir dunia yang sudah sejak lama, Mas Ahmed jawab? Iya, benar sekali gitu ya. Oke, dari sisi spiritual, apakah ada karma ya yang sedang dimainkan oleh bangsa-bangsa tersebut? Karena kalau saya dengar katanya Israel ini bangsa pendatang. Ya. Inggris lah atau negara-negara yang superpower pada saat itu yang memberikan daerah Palestina untuk ditempat tinggali. Terakhir apa, bangsa Palestina lah yang terdampak gitu. Ya, dari karma, Mbak, apa sebetulnya ini merupakan karma dari bangsa Palestina sendiri karena melakukan sesuatu hal sehingga
tanah yang mereka sekarang duduki ini sekarang menjadi bagian besar ya yang dikuasai sama Israel. Kalau gini Mas, dibilang karma atau enggaknya itu karma sih menurut saya Mas gitu. Mungkin ada beberapa orang yang dulunya juga bukan orang yang biasa-biasa aja Mas gitu loh. Cuman karena kalau ini kan yang terdampak adalah seluruh masyarakat, iya, bener, baik Mas. yang kecil, anak kecil, ya, semualah terdampak. Dan Israel menyebutkan bahwasannya kami nggak peduli walaupun kalian anak-anak, kami akan habisi gitu loh. Kan udah ada perkiraannya gini Mas. Yang harus dibunuh yang wajib dibunuh atau wajib yang kena rudal itu anak-anak. Nggak Karena tahu biar ya kalau apa? itu. Biar tidak ada pejuang ke depannya ya Mas. Tidak ada penerusnya Iya. gitu ya. Mungkin anggapan mereka seperti itu. Ya. Tapi karmanya ini apakah memang ada dulu apa yang terjadi sama Palestina ini adalah karma yang pernah dilakukan kepada bangsa-bangsa lain gitu tuh. Itu bukan karma. Coba Mas Ahmed. Sebenarnya ini dari dulu Israel sangat ingin menghancurkan Masjid Aqsa. Karena dari dulu itu mereka sangat ambisi untuk mengambil itu, karena untuk memperluas wilayah mereka, apalagi mereka tahu itu tempat intinya bukan hanya daerah Masjidil Aqsa Mas Ahmed, nampaknya semua daerah bahkan Palestina hanya menduduki dari 100% dulu, sekarang hanya 15% loh Mbak wilayah yang diduduki sama warga Palestina, dan bahkan itu pun sering dirudal di gini ya. Awalnya udah ada jatuh ke agama. Kenapa Israel itu ingin menguasai Palestina? Karena mereka tahu di situ asal dari Nabi Muhammad SAW. Maka itu mereka ingin menghabiskan umat Islam, karena di Israel itu ada umat Islamnya tapi hanya bisa beberapa persen saja. Kebanyakan itu orang Yahudi. Ya. Benar, Orang Yahudi ini sangat kejam. Ya, kita nggak bisa bilang orang Yahudi karena yang saya lihat di media sosial, baik Yahudi, baik Islam dan yang non Muslim juga di berbagai daerah itu mendukung kebebasan untuk Palestina, Mas Ahmed. Jadi di sini kita stop ngomongin agama ya, Iya, benar, karena ini masalah pribadinya mereka, gitu kan. Kok bisa suatu agama membenarkan namanya pemusnahan suatu kaum gitu kan? Ini nggak benar gitu loh. Dan juga ini juga ada supportan yang negara selain Israel ini ada yang mensupport yang ambisi ingin menguasai juga melalui Israel. Karena Israel bentrok dengan Palestina, maka dia mendukung supaya dia juga mendapatkan suatu dukungan. Siapa di sini yang paling benar ya untuk saat ini ya? Apakah Israel, apakah Amerika, ataukah Iran? Mas Ahmed. Yang paling benar dari posisi pandangan mereka. Gitu. Iya. Israel katanya menyerang duluan Iran dan memang dibenarkan katanya supaya senjata nuklir mereka tidak digunakan untuk menyerang Israel. Gitu. Tapi setelah melakukan itu diserang balik sama Iran, Israel minta tolong sama Amerika. Katanya dengan gaya bahasa yang katanya kami ibaratnya diluluh lantakkan, padahal mereka sendiri yang memulai gitu loh. Iya, benar, Mas. Gimana dari sisi ini yang sekarang ini, siapa yang paling benar, Iran, Israel, atau Amerika? Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Kalau menurut saya Mas Ahmed di sini, Iran saat ini membela diri dengan cara meluncurkan rudal-rudalnya ya, hulu ledaknya itu ke Israel. Bahkan mengatakan kalau negaranya diserang oleh Amerika, mereka akan menyerang kembali negara yang bersekutu, yaitu Israel. Makanya kemarin pangkalan bom Iran itu kan diledakin sama Amerika. Setelah itu Iran membalas dengan mengirimkan rudal-rudalnya ke Israel gitu loh. Jadi ada balasan di situ. Iya, Mas, benar. Nah, di situ sih yang saya lihat berarti di sini yang paling benar adalah dari
pandangan saya ya Iran gitu. Kenapa? Karena dia diserang duluan kok gitu. Dia membela ya mas, jatuhnya dia membela ya kan mas Samet. Dia nggak mengganggu orang, kok dia diganggu. Ya wajar dia. Ya tapi ada pandangan seperti ini ya, yang dilakukan Iran ini bukan karena Palestina gitu, banyak orang gitu, karena dia ini diserang duluan dan tidak mau dijajah, dikuasain sama Israel. Kalau nanti diserang dia diam, ya dia akan terus diserang kayak Palestina gitu loh. Terus aja itu. Sampai negaranya hilang jadi 15% gitu loh. Ya, dia untuk membela diri dia sendiri. Ya gitu. Walaupun banyak pandangan yang dilakukan Iran ini ya untuk Palestina gitu loh. Ya kebetulan sebelum Iran kena serang, Israel sama Palestina itu sering perang, jadi maka itu ada yang berpendapat dia membela Palestina, padahal ya dia kena membela negaranya. Wajar, benar-benar. Tapi ya kita numpang lah, numpang apa ya, numpang bangga ya apa yang dilakukan sama Iran. Kenapa? Karena apa yang dilakukan mereka ke bangsa Palestina dibalaskan oleh Iran, gitu loh. Ya kita nitip gitu loh. Karma untuk Israel. Karma ya. Menyerang Palestina, Palestina sering banyak habis. Iya. Dia sekarang Iran lah yang membalas. Ya mungkin banyak berpandangan gini. Iran itu membela negaranya sendiri, ngapain ada dihubung-hubungan sama Palestina? Mohon maaf, hanya Iran lah yang berani menyerang Israel, bahkan menantang Amerika, kan gitu. Hanya Iran lah negara muslim yang walaupun dibilang Syiah lah, Sunni lah dan lain-lain ya, tapi dialah yang berani menentang itu. Bahkan kalau kita bilang ada Arab Saudi, ya malah bersekutu dia dengan Amerika. Itu yang kita tanya Ustaz, kenapa Arab Saudi tidak membantu seperti setuju dengan Israel? Tapi kita tahu setuju seperti itu, tapi kenapa dia tidak peduli? Padahal dia negara Islam yang sangat dekat dengan Palestina. Iya. Karena ada pertimbangan ekonomi mungkin mas. Korea Utara, Kim Jong Un, beliau saja mengerahkan pasukannya apabila diserang terus Palestina.